Halo, selamat datang dan selamat bergabung di platform dalam atau aplikasi dalam. Ya. Pada kesempatan ini teman-teman kita akan membahas khusus ya, membahas eh, platform dalam ya untuk pertemuan pertama ini ya. Jadi kita akan membahas untuk pertemuan pertama ini materi yang memang harus disampaikan untuk mengawali penggunaan daripada platform dalam gitu ya. Sebelumnya saya menyarankan Anda untuk menggunakan web browser daripada Google ya, web browser dari Google, yaitu Google Chrome ya. Jadi itu lebih baik buat Anda ya. Baik, Anda ketik saja dalam.net ya untuk masuk ke platform dalam. Nah, ini Anda sudah masuk, kemudian Anda tinggal mengisi saja username-nya ya. Ini sudah, misalkan username-nya adalah sabranglor78@superadmin dengan password bla 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 bla. Ya, Anda kemudian tekan tombol login. Kemudian Anda akan masuk ke menu atau tampilan dashboard ya. Langsung Anda masuk ke tampilan dashboard gitu ya. Kalau Anda lihat ya, kita bisa lihat semua kosongan ya. Bahkan kemudian foto diri Anda kosongan, kemudian logo, ini logo perusahaan ya. Sorry, logo proyek ya, logo proyek perumahan itu pun masih kosong. Jadi tugas Anda kemudian sebagai pemegang akun superadmin ya untuk nanti untuk menambahkan ya logo, menambahkan foto diri Anda, bahkan kemudian juga menambahkan logo perumahan. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas menu yang ada di data master, teman-teman ya. Pada kesempatan ini ya, kita akan membahas menu-menu yang ada di master data ya. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dua hal ya, bahwasanya dalam mengisi atau menggunakan ya menu-menu yang ada di dalam data master ini ya, Anda perlu perlu mengerti bahwasanya ini hanya bisa dilakukan oleh pemegang akun super admin, yaitu Anda ya, untuk menu-menu yang ada di data master atau master data. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tujuan daripada Anda mengisi ya menu-menu ini nanti ya, menginput ya, mengisinya ya, tujuannya adalah dalam rangka Anda untuk menyusun infrastruktur ya, infrastruktur yang nanti dipakai atau digunakan atau menjadi landasan buat teman-teman operator lainnya atau akun yang Anda akan buat nanti sebagai landasan dalam mengimplementasikan atau mengoperasionalkan platform dalam gitu ya. Jadi itu arti pentingnya atau apa ya, arti pentingnya dari mengapa kita kemudian perlu untuk kemudian menambahkan menambahkan atau mengisi, menginput data-data yang ada untuk nanti ada di dalam data master gitu ya. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas menu yang ada di data master atau master data ya, melingkupi user management, kemudian banknya, kemudian perusahaan ya, tiga. Kita akan bahas kali pertama ini adalah bagaimana menggunakan submenu user management, kemudian submenu bank, and then kemudian kita membahas submenu perusahaan. Untuk yang lainnya ke bawah kita akan bahas nanti di session selanjutnya. Jadi saya ulangi lagi, untuk kali pertama ini, pertemuan pertama ini kita akan membahas submenu user, kemudian bank, and then kemudian perusahaan. Baik, kalau begitu Anda klik saja. Silakan Anda klik submenu user management atau user. Nah, Anda bisa lihat kita sudah dihadapkan pada tampilan user management. Ya. Kalau Anda lihat di sini ya, atau Anda bisa scroll dulu ke bawah untuk melihat kondisi. Situasinya ini masih kosong semuanya ya. Jadi masih kosong kecuali Anda sendiri sebagai pemegang akun.
Sabrang Lor gitu ya, sebagai super admin gitu ya. Nah, sementara akun yang lainnya lagi itu masih menunggu pembuatan dari Anda gitu ya. Nah, sebelum kita membuat akun-akun lainnya yang akan mendampingi Anda ya, membantu Anda dalam menjalankan platform dalam, kita lihat dulu Anda di akun Anda sendiri ini data diri masih kosong dan beberapa nama user, kemudian apa namanya, oke, mungkin untuk tepatnya kalau Anda ingin menambahkan akun Anda bisa melakukan edit di sini ya. Anda lakukan edit di sini, tekan tombol edit. Kemudian kita lihat, nah ini baru kemudian kita bisa melakukan editing ya secara real ya terhadap akun Anda sendiri. Ya di sini Anda lihat ada beberapa yang masih kosong ya. Utamanya adalah foto diri Anda. Silakan Anda tambahkan dengan cara mengklik browse. Kemudian Anda cari foto diri Anda. Ya. Kemudian jenis kelamin, nomor telepon, email sudah generate tadi ya, sudah ini. Kemudian alamat Anda misalkan adalah Yogyakarta. Anda bisa isi lengkap ya kalau Anda menginginkan demikian. Kemudian kita update. Nah, secara otomatis foto diri Anda akan terupdate ya, akan terupload gitu ya. Nah, kemudian kita perlu menambahkan akun-akun tambahan lainnya yang akan membantu Anda menjalankan platform dalam gitu ya. Caranya bagaimana? Anda kembali ke dashboard saja, kita netralkan. Kemudian Anda kembali ke user management ya, ke data master, kemudian ke user. Nah, ini Anda langsung kemudian dihadapkan pada kolom-kolom yang perlu Anda isi untuk menambahkan user tambahan ya, atau akun tambahan ya, karena dalam aplikasi atau platform dalam itu berbasis account ya. Platform dalam itu berbasis account ya. Tentunya kita akan membuat akun pemasar ya, akun pemasar. Anda pilih role-nya dulu, jangan sampai salah. Untuk akun pemasaran ya, kita pilih pemasaran. Kemudian Anda bisa pilih kemudian data dirinya yang berupa foto diri, misalkan ini. Kemudian Anda bisa kemudian mengganti username-nya, misalkan Emily at sales ya, official misalkan demikian. Kemudian passwordnya 091010, nama usernya misalkan Emily Blan, perempuan, nomor telepon ini emailnya adalah Emily Blan 78@yahoo.com. Alamatnya misalkan Sleman, Yogyakarta. Anda bisa isi lebih lengkap lagi, RT, RW, kelurahan, berikut kemudian kota dan provinsinya. Kemudian setelah lengkap Anda akhiri dengan menekan tombol submit. Anda bisa scroll, Anda akan diberikan notifikasi data tersimpan. Ini untuk Anda perlu membuktikannya dengan cara kemudian men-scroll ke bawah. Nah, ini sudah terbentuk, sudah jadi ya, Emily at sales official ya. Nah, kemudian Anda perlu juga misalkan menambahkan akun lainnya lagi ya. Anda perlu misalkan menambahkan akun keuangan gitu ya. Keuangan akunting. Anda tinggal kemudian mencari nama username-nya ya. Untuk username-nya misalkan adalah Julia at keuangan official gitu ya.
passwordnya 091010, nama usernya adalah Julia. Kemudian jenis kelamin perempuan, nomor telepon ini misalkan. Kemudian alamatnya adalah Bantul. Yogyakarta. Kemudian Anda tambahkan data foto dirinya si Julia, misalkan adalah ini. Emailnya Julia 67 at gmail.com ya. Nah, ini sudah lengkap ya, foto dirinya, kemudian dan yang lainnya sudah lengkap. Anda tinggal kemudian Anda akhiri dengan menekan tombol submit ya. Kita akhiri dengan menekan tombol submit. Nah, ini sudah muncul notifikasi data tersimpan ya. Anda scroll ke bawah untuk membuktikan apakah memang sudah terbentuk ya, sudah jadi. Ini sudah jadi Julia @keuangan ya. Julia @keuangan official ini sudah jadi. Anda bisa melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, mekanisme yang sama untuk akun-akun yang lainnya, untuk menambahkan akun-akun lainnya ya. Contoh untuk administrasi, kemudian sipil lapangan dan pimpinan proyek ya. Jikalau pada proyek Anda memiliki manajer atau pimpinan proyek gitu ya. Nah, ini sudah cukup dua saja sebagai sampel. Anda bisa, saya ulangi lagi, Anda bisa kemudian menambahkan sendiri nantinya untuk akun-akun lainnya, yaitu akun administrasi, sipil lapangan dan pimpinan proyek dengan cara yang sama persis ya, dengan mekanisme yang sama gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah setelah Anda mendaftarkan akun baru ya, ada dua akun baru yaitu akun Julia dan akun Emily Blank sebagai pemasaran, yang kemudian Julia sebagai keuangan ya. Langkah selanjutnya adalah Anda perlu melakukan assignment atau penugasan kepada Emily dan kepada Julia ya. Anda perlu melakukan penugasan ya kepada Emily dan Julia. Caranya adalah Anda menekan tombol assign. Nah, ini sudah muncul assignment user perumahan ya, Emily Blank. Nah, ini kita akan lihat ya, ini ada perumahan, nama perumahan di Poland karena memang bawaan. Setiap Anda mendaftar, setiap kita kali pertama mendaftar, kita akan mendapatkan secara default, yaitu default land gitu ya. Tapi nanti ketika Anda sudah Anda bisa menambahkan perumahan-perumahan lainnya ya. Anda bisa menambahkan sendiri nanti secara mandiri perumahan-perumahan lainnya yang tentunya akan terus sampai ke bawah gitu kan. Nah, ini kebetulan data hanya satu, jadi kita tugaskan si Emily Blank ke default land gitu ya. Ini penting Anda melakukan assignment, karena kalau tidak Anda lakukan ya, tidak Anda lakukan checklist assignment, tidak Anda tugaskan dia kepada perumahan default land, maka dia tidak akan bisa membuka akunnya nanti ya, untuk menggarap atau untuk mengimplementasikan project default land gitu ya. Jadi perlu sekali untuk melakukan checklist atau penugasan ya, dengan cara cukup menceklis perumahan apa saja yang dia ditugaskan ke perumahan mana saja. Jadi kalau misalkan di sini ada 5 sebagai gambaran teman-teman, kalau ada 5 perumahan, mungkin si Emily kita akan tugaskan hanya di 2 project saja misalkan, atau bisa di semua project, tergantung pada kebijakan daripada pimpinan ya, yaitu Anda sebagai pemegang akun paling tinggi ya, akun super admin atau akun puncak ya. Akun super admin ini adalah akun yang Anda miliki, umumnya dimiliki oleh pemilik ya, atau direktur atau general manager yang memang punya kuasa penuh, kuasa paling tinggi dalam operasikan sebuah perusahaan ya, pengembang perumahan. Jadi demikian gambarannya. Kemudian setelah Anda checklist, Anda akhiri dengan menekan tombol assign. Baik ya, ini sudah terjadi assignment user ke perumahan sukses, berhasil ya. Kemudian kita back kembali untuk melakukan assignment kepada akun yang lainnya ya. Contohnya adalah akun Julia ya.
Jumia kita assignment pula. Ya. Ini kosong, ya. Caranya sama, ya, kita assignment user ke perumahan sukses katanya, ya. Kemudian kita back. Nah, demikianlah cara menggunakan user management. Jadi ada dua langkah. Pertama, kita daftarkan terlebih dahulu user-usernya, kemudian kita akhiri dengan melakukan assignment, gitu ya. Jadi saya ulangi, untuk menu user management, langkah pertama adalah kita mendaftarkan terlebih dahulu di menu pendaftaran akun di sini di atas, ya. Kemudian langkah terakhir Anda tutup dengan kemudian melakukan assignment, ya. Langkah terakhir adalah melakukan assignment, ya. Kemudian untuk menu selanjutnya kita bisa bahas menu bank, ya. Menu bank atau mengelola atau mendapatkan melisting, tepatnya melisting bank-bank yang dimana kita memiliki rekening, ya, rekening di sana, ya, di bank-bank tersebut. Kita klik saja menu submenu bank, ya. Nah, kemudian di sini ada daftar bank. Di sini di menu ini atau di tampilan ini ada dua bagian. Bagian atas ini adalah ini kode bank, nama, status, dan kemudian bla bla bla. Kemudian kalau Anda scroll ke bawah, Anda akan ketemu dengan bagian yang kedua, ya, bagian ini. Jadi ini ada garis yang memisahkan, ya, garis memisahkan secara halus, ya, samar. Ini bagian atas, ini yang bagian bawah. Bagian atas ini adalah kalau Anda ingin mendaftarkan bank, rekening bank, ya, itu secara manual, manual. Nah, yang di bawah, ya, di bawah garis ini adalah kalau Anda ingin mendaftarkan bank secara massal, ya, secara massal, ya, secara massal. Saya menyarankan Anda untuk mendaftarkan secara massal, gitu ya. Saya sarankan Anda mendaftarkan secara massal, itu lebih baik, gitu, akan menyingkat waktu, gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda pilih dulu perumahannya. Ya, kebetulan cuma satu di Poland. Kalau Anda nanti punya banyak perumahan, Anda harus pilih dulu perumahan di mana Anda akan menambahkan secara massal bank-banknya, gitu ya. Jadi pengertian bank-bank di sini adalah bank-bank kalau Anda ada tentunya developer, ya, tentu kan umumnya bekerja sama dengan banyak bank dalam konteks KPR-nya misalkan, atau mungkin KYG, ya, kredit Yasagrianya atau loan construction-nya, atau mungkin kemudian KPR-nya, indennya, gitu ya. Itu berarti kita punya escrow account, ya, kita punya rekening escrow account, ya, otomatis terbuka karena kita bekerja sama secara eksklusif, ya, dengan bank terkait. Itu pertama. Yang kedua, jadi yang kedua bisa juga kemudian konteksnya adalah Anda punya rekening pribadi, ya, sifatnya perorangan, gitu ya, perorangan untuk menyimpan dana-dana yang transferan yang berasal dari down payment atau uang muka, ya, uang muka dari konsumen. Ya, jadi saya sampaikan berarti kita perlu menyusun atau melisting atau mendaftarkan rekening-rekening bank ini dalam rangka untuk memetakan kita punya rekening mana saja secara perorangan atau perusahaan, ya, PO, perorangan atau PT, gitu ya, semuanya, gitu. Nah, caranya bagaimana? Secara massal, ya, secara massal, mendaftarkan secara massal. Anda pilih perumahan tadi, ya, di Poland. Kemudian di sini ada keterangan import Excel. Struktur harus menggunakan format yang telah ditentukan dan file harus berekstensi XLS, gitu ya. Nah, langkah pertama adalah Anda menekan tombol download format. Secara otomatis dia akan kemudian menyimpan format bawaan daripada dalam ketika Anda menekan tombol download format. Contohnya di bawah ini, gitu ya, di bawah ini. Ya, Bank Nasional katanya, ya. Jadi ini merekam atau mencatat listing semua bank-bank nasional yang ada di Indonesia, gitu ya. Kemudian setelah Anda download, secara otomatis tersimpan di hard disk Anda atau hard drive Anda, ya. Anda kemudian choose file. Langkah kedua Anda choose file, pilih filenya. Kemudian Anda cari format downloadan tadi, ya, di download. Kemudian ini sudah ada Bank Nasional katanya, ya, Bank Nasional. Anda tinggal kemudian pilih saja
Bank Nasional. Ya, kemudian Anda open. Nah, ini sudah terupload lagi ya, Bank Nasional ya, Bank Nasional. Atau Anda bisa kemudian ketika tersimpan tadi di hard drive atau hard disk, Anda bisa melakukan editing ya. Anda bisa melakukan editing ya, bank-bank mana saja yang menghapus ya, atau menambahkan, namun biasanya menghapus ya, gitu ya. Baru kemudian Anda choose file ya. Anda choose file. Kemudian langkah terakhir Anda import ya. Anda import Excel. Nah, ini sudah ada notifikasi data tersimpan katanya. And then Anda scroll ke bawah. Nah, terlihat semua data listing bank sudah terupload dengan baik ya. Sudah terupload dengan baik di platform akun Anda ya, di akun Anda ya. Di perumahan default land ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika Anda menekan tombol import Excel, maka semua listingan bank itu ya, listing bank itu sudah terupload ya secara otomatis di perumahan default land gitu ya. Nah, itu langkah pertama, yaitu cara mendaftarkan ya, cara mendaftarkan bank-bank. Saya ulangi lagi, itu ada langkah pertama, cara mendaftarkan bank-bank ya, bank-banknya gitu ya. Nah, jadi mendaftarkan semua bank gitu kan. Nah, langkah kedua adalah kita perlu memilah bank-bank mana saja yang kita punya rekening di sana. Saya ulangi lagi. Langkah kedua adalah kita perlu mengelola atau perlu mendaftarkan rekening mana saja. Langkah kedua kita perlu untuk kemudian memilah bank-bank mana saja yang mana kita punya rekening di sana ya. Baik, contohnya saja ada begini, misalkan kita punya rekening di BTN ya, Anda cari saja di sini, Bank BTN, Bank Tabungan. Ini sudah otomatis dia akan mencari Bank Tabungan Negara, kemudian Anda klik tombol rekening ya. Bank Tabungan Negara biasanya Anda perlu untuk mengelola rekeningnya karena kita adalah rekanan ya dengan Bank BTN, terutama Anda yang developer FLTV atau developer subsidi ya. Entah itu Anda kemudian menggunakan fasilitas KYG-nya atau kemudian Anda sebagai developer komersil menggunakan fasilitas KPR Inden-nya gitu ya. Tetap harus didaftarkan rekeningnya gitu ya. Kita klik atau tekan tombol rekening. Nah, ini sudah dihadapkan kita pada kolom-kolom perlu kita isi ya. Kita pilih kemudian ini daftar rekening Bank Tabungan Negara ya. Tipenya tipe perusahaan karena memang berbasis PT Badan Hukum, kerjasama kita dengan Bank BTN, sehingga rekening kita juga berbasis Badan Hukum itu ya. Nomornya adalah 001, maksudnya adalah ini adalah rekening perusahaan kita yang pertama ya di Bank BTN ya. Kalau yang kedua berarti Anda pilih 2, kalau 3 berarti Anda pilih 3. Jadi kalau 1 ya 001 ya, itu berarti membacanya adalah kita baru memiliki rekening perusahaan ya yang pertama itu di Bank Tabungan Negara. Nomor rekeningnya misalkan ini itu. Kemudian atas nomor rekeningnya misalkan PT Dalam Karya Persada ya. Kemudian Anda bisa akhiri dengan menekan tombol submit. Nah, ini sudah terupdate ya datanya. Anda bisa buktikan proven ke bawah ya. Ini sudah terdaftar ya rekening tersebut ya, rekening tersebut. Kemudian kita perlu juga misalkan mendaftarkan rekening yang bertipe perseorangan gitu ya, perseorangan. Ini 001. Anda gunakan perseorangan ini untuk misalkan menampung transferan uang muka atau tanda jadi dari konsumen gitu ya. Tapi mungkin bukan di Bank Tabungan Negara ya.
mungkin di Bank BCA. Jadi kita back saja, kemudian kita cari Bank BCA, ya, kita cari Bank BCA, Bank Sentral Asia. Kemudian sudah terpilih, ya, kemudian kita tekan tombol rekening. Nah, ini formnya kita pilih perorangan, kemudian ini yang 001 yang pertama, ya, nomor rekeningnya ini, atas nama rekeningnya misalkan adalah Raden Mas Said. Kemudian kita akhiri dengan menekan tombol 1. Nah, ini sudah terupdate datanya. Anda bisa scroll ke bawah untuk proven, ya, untuk membuktikan ini sudah terdaftar rekening perorangan atas nama Raden Mas Said 037 bla 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 bla, gitu ya. Jadi demikian cara kemudian mengelola data bank Anda. Yang pertama adalah Anda mendaftarkan dulu semua bank, ya. Yang kedua, kemudian langkah kedua Anda perlu kemudian mendaftarkan rekeningnya, ya, di bank terkait, gitu ya. Jadi itu penggunaan submenu atau menu daripada bank, gitu ya. Kemudian kita akan ke perusahaan, ya. Kita akan ke submenu daripada perusahaan. Anda bisa ke dashboard dulu untuk menetralisir, ya, untuk menetralkan. Kemudian kita ke data master lagi, and then kemudian kita ke perusahaan, gitu ya. Nah, di perusahaan ini muncul digital form, ya, form yang perlu kita tambahkan, perlu kita isi, ya. Ini nama kota Yogyakarta, ini otomatis, ya. Tadi ketika Anda pertama kali mendaftarkan sebagai pelanggan, ya, ini otomatis nama kota akan terfilter, ya, terfilter. Kecuali Anda kemudian mengganti dengan yang lain, misalkan Bandar Lampung, ya. Kecuali, ya, tapi murni adalah ini semua wewenang Anda, ya. Kita Yogyakarta. Nama perusahaan PT Dalem Anugrah Persada, Anugrah Nusantara. Ya, mungkin perlu kita kasih inisial, ya. Dalem ND misalkan AN misalkan, gitu kan. Atau begini saja NA, ya, kodenya, gitu ya, kode perusahaan, gitu ya. Kemudian yang menarik adalah kita perlu mengupload gambar, ya, logo perusahaan dan logo kop dokumen. Ya, saya ulang lagi, kita perlu mengupload logo perusahaan dan logo kop dokumen, gitu ya. Kita cari logo perusahaan dulu, logo perusahaan. Misalkan adalah tambahkan logo perusahaan dalam ini. Dan logo kop dokumen umumnya sama, ya, umumnya sama dengan logo perusahaan, ya. Saya sarankan disamakan saja, ya, karena ya, saya sarankan disamakan saja ketika logo kop dokumen dengan logo perusahaannya, gitu ya. Anda choose lagi, kemudian Anda pilih logo yang sama, gitu ya. Mountain View Development, gitu ya. Kemudian ini sudah selesai, Anda upload, Anda akhiri dengan menekan tombol update. Nah, data sudah terupdate katanya. Anda bisa lega, ya, karena sudah terupdate di platform atau di akun Anda, gitu ya. Ketika muncul notifikasi ini, Anda bisa bernapas lega karena mesti, gitu ya, ini sudah terupdate dengan baik, ya, di database Anda, gitu ya. Kemudian kita ke dashboard untuk menetralisir. Ya. Jadi demikian teman-teman untuk pertemuan pertama ini, ya, bagaimana cara menggunakan data master, menu-menu yang ada di data master, khususnya adalah menu user, menu bank, dan menu perusahaan, ya.
Terima kasih atas perhatiannya, apresiasinya. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Bye.